adanya Joy dan juga Glue. Mereka menutup Joy dan juga Glue, tidak mau ada backline yang terkacaukan oleh Joy. Tapi walaupun banyak yang bisa di cover, tapi Glue ini menjadi salah satu hero power banget sekarang yang menurut aku sulit untuk ditumbangkan di early dan semakin kuat di late game. Ya, setuju sih. Sebenarnya untuk dua hero ini gue setuju banget, memang nyusahin. Tapi kalau kita membahas lebih dalam lagi nih soal draft pick ya, dari Occupy Throne sendiri, dia menggunakan strategi dengan tank-tank yang initiator, bukan tank-tank yang heal biasanya. Memang bisa berubah, tapi habitsnya nggak akan lebih jauh dari sana. Dan Kari yang muncul sebagai band, ini lumayan setuju dari gue sendiri, karena Kari yang sempat eksis banget kemarin, melawan meta juga, dimana banyak banget hero-hero tanky yang sekarang sering banget digunakan, dan itu akan rontok semua sama Kari. Dan kalau misalnya melihat ada Kari yang sudah ditutup, ini gameplay yang akan terjadi oleh Arashi adalah kemungkinan dia dengan roamer tanker, dan dia akan menggunakan EXP laner untuk front lanernya. Jadi mereka akan punya dua front laner. Benar. Karena kalau aku lihat mereka tidak mau diganggu gugat dari segi front lanernya. Kari itu tidak terlalu bermasalah kalau misalnya kalian nggak pakai front laner yang tebal. Iya, apalagi kita tahu sendiri Diablo ini emang demennya ya pakainya hero-hero yang tanky ataupun semi damage aja, nggak terlalu banyak damage untuk sisi XP lane-nya nantinya. Dan nextnya Occupy Throne langsung menuju ke arah seorang Kaja, masih sama-sama menyebalkan pastinya untuk salah satu hero ini karena efek surprise-nya ya yang sangat sulit untuk dihindarkan, ditambah lagi dia juga cukup sustain untuk berada di area laning. Ya, untuk early game-nya sih itu yang harassment-nya, karena dia punya damage range yang lumayan jauh dan poking damage-nya tuh sakit banget untuk Kaja di early. Jadi ya itu alasan Kaja masih di ban sekarang. Tapi kalau kita melihat berdasarkannya kemarin ya, banyak banget sebenarnya hero-hero yang bisa aja muncul di ban seperti Fanny, ada Valentine juga yang walaupun nggak selalu di ban, tapi itu rata-rata yang masih di ban. Sebenarnya untuk Fanny ya, kayak strategi menggunakan Fanny dengan early game yang sangat ganas, menurut gue juga nggak bisa menjadi patokan untuk nantinya secure ke arah late game. Karena di atas menit-menit 10 mungkin Fanny akan sedikit kesulitan, dan juga one-one yang sempat kena nerf masih di ban terus menerus. Oke, dia tutup ke arah Fanny, hero backline mereka. Tapi kalau mereka ini sebenarnya tidak terlalu mementingkan di arah jungler. Kalau dari arah GSG, kalau yang aku tahu ya, kenapa jungler mereka tuh agak cukup fleksibel mereka bisa main ke arah tank, mostly ke arah tank. Yang mereka pikirkan sekarang adalah gold laner-nya. Gold laner dan juga mid laner ya. Beatrice terbuka dengan sangat bebas, atau mereka akan bermain dengan tempo permainan yang lain, atau karena mereka udah pasti banget ini menutup ke arah backline-nya. Mid lane atau gold lane? Oke, Fredrin. Wow, ini priority banget sih. Diablo dulu ya. Fredrin di first pick. Memang sebenarnya Fredrin sendiri dia lumayan lumayan flex pick lah bisa dibilang. Bisa ditaruh di XP lane, bisa ditaruh di jungle, bahkan kalau memang mau sedikit liar lagi bisa ditaruh di roamer. Tapi ini menunjukkan bahwa SG sendiri ingin sekali secure Fredrin untuk menjadi frontliners, dan nantinya backup atau segala macam damage yang dibutuhkan ditutup sama gold dan midnya. Oke, kalau menurut aku dengan gameplay dari Occupy ini, mereka akan bermain dengan tempo pick over. Dengan tempo pick over seperti ini, yang saya lihat arah GSG mereka juga harus bermain lebih agresif. Kenapa? Itu kalau defensif itu bukan permainan tipikal dari Sea nggak sih? Iya. Ya, main defensif itu haras, poking itu Sea banget. Bahkan menurut aku ya sampai ke Filipina itu bermain seperti itu. Dan invasi jungle tuh kayak udah bukan hal yang aneh gitu. Iya, bukan hal yang aneh buat Sea. Dan bahkan kalau misalnya Mena ini bermain agresif, harusnya Sea tuh udah siap sih menurut aku. Aras GSG salah satu tim yang cukup kuat sekali di Sea. Bahkan berkali-kali dia masuk ke turnamen internasional ya, Bin. Iya, kita udah sering banget lihat performance dari RSGSG yang emang memprioritaskan nanti di early dan juga mid game-nya. Dimana kali ini Fredrin kan salah satu hero yang kuat banget juga di early menurut aku. Nggak cuma dari segi laning-nya, tapi dari segi damage yang bisa dihasilkan. Tambah lagi, ada Lolita dan juga Eve. Ini bakal jadi sebuah setup yang cukup mengerikan juga, pasti dengan efek slow yang cukup besar. Dan Lolita dengan 16-nya. Wah, ini bagus banget. Pick AK-nya bagus banget. Dia secara nggak langsung nih, dia langsung ngedeny 3 crowd control yang dimiliki sama RSGSG sendiri. Walaupun memang dari Eve ketika reward manipulation nggak bisa di stopin, tapi yang jadi masalah adalah Numen on Blast. Dan juga Fredrin dengan tahunnya, dengan knock up-nya, itu bisa di cancel semua sama Akai. Dan ini menjadi jawaban banget untuk ngelawan 3 crowd yang sebenarnya liar banget, gila banget, gede banget. Dan mungkin masuk di fase ban kedua akan habisin semua follow up atau source damage yang bisa jadi follow nantinya dari RS. Dan tidak heran ya kalau misalnya Kari ditutup, karena ini adalah keuntungan sekali untuk seorang Kari bisa menumbangkan 3 ini dengan instan. Apalagi Fredrin. Yes. Bahkan kalau bisa aku lihat ya, dari tim Mena ini atau Occupy Throne, mereka tuh membutuhkan 1 burst damage magic yang besar banget. Entah kalau mereka mau main Valir, entah
entah mereka kalau mau main Farsha, entah mereka mau main hero-hero burst damage lainnya. Tapi kenapa? Karena secara tidak langsung ini akan bermain front to back dari tim Arasji. Nah, ketika mereka main front to back, mereka dilindungi oleh Eve. Mereka butuh burst damage untuk bisa menumbangkan frontliner dari Arasji yang setebal ini. Ada dua lagi kan? Dua yang sementara kita lihat. Bukan hanya tebal dan mereka sustain dengan heal-nya mereka. Tapi menurut gua menjadi band yang bagus ke arah Yuzong. Karena Yuzong ini salah satu hero yang paling ngeselin lah ketika ada Yves di tim. Karena Yuzong ya kita tahu dia bisa langsung masuk ke bagian belakangnya. Dan bukan hanya Yves-nya akan tersisa nanti. Karena memang belum ada gold lane di pick. Yang akan di pick nanti, gold lane apapun, itu akan kesulitan pastinya dengan adanya Yuzong. Dua marksman dari RSG-SG yang udah di-ban, Irithel dan Brody. Ini membuat lebih sempit lagi nih nanti hero follow up dari gold lane-nya. Gue curiga kalau dia udah tutup dua ini benar-benar hero yang bisa ke belakang tuh, gue curiga ada clean. Clean possible. Hero yang nggak punya escape skill. Tapi ada Melissa juga. Karena kalau dari historinya memang dari gold laner untuk RSJS ini suka banget main Melissa sebagai salah satu late game insurance juga. Cuman ya balik lagi kalau burst damage untuk teman-teman dari Occupy di arah mid laner terutama Cecilian kah mungkin tadi amankan? Cecilian agak scaling nggak sih? kalau Powernya Cecilian? Mena mungkin power dari Occupy. Oke, dia suka bermain agak agresif dan juga dengan tempo late game ya. Yes. Ada asuransi dari late game-nya ya? Asuransi dari late game-nya. Cuma kalau sebenarnya will be good Kagura nggak sih? Kagura atau Pasha? Kagura pasti oke, tapi ternyata kita di sini ada Safir Oh, lebih late game lagi. lebih late game lagi. Lebih late game lagi. Ini berani banget dia pakai Savior. Savior ini nggak ada spell, kena real world manipulation itu selama tinggal. Karena nggak akan ada yang bisa nyelamatin juga, kecuali mereka punya Matilda atau hero-hero lainnya. Dan ini high risk reward. Karena marksman-nya, apapun marksman yang diambil sama RSGSG akan tersiksa banget dengan adanya downing light nanti dengan global presence-nya yang selalu diberikan ketika mid game. Oke. Ya setuju sih. Kalau begitu, dengan adanya tersiksa seperti itu, berarti mereka harus butuh late game insurance yang kuat banget. Dan sekarang, Clint itu salah satu hero yang cukup kuat menurut aku pribadi. Dia frontlinernya mau Akai, mau Chow, it's okay no problem. Dan dia itu ditempel itu juga nggak harus tempel banget kayak Melissa, semanja Melissa. Dia tuh masih bisa stay, tapi masih bentar. Dia butuh asuransi late game soalnya bang. Dia butuh asuransi late game, tapi dia membuat gold lane ini agak cukup lembek untuk diinvasi. Ini menurut aku pribadi dengan line up dari tim Occupy Trust, ini tuh mereka tinggal invasi Cloud. Gimana caranya Cloud ini nggak bernafas? Oke. Karena di late game, one by one, Cloud, Matrix, di luar WON, to be honest, aku lebih pegang Matrix. No WON ya, kita anggap no WON ya. Oke. Cuman mungkin bukan Beatrix-nya diincar, Xavier-nya yang akan dimakan nanti. Karena nabrak ke arah Xavier ini nggak gampang sebenarnya. Gak gampang, tapi gimana caranya? Ketika dia punya Matrix yang akan bersampingan dengan Xavier, frontliner mereka itu udah ada nanti langsung ada apa namanya seorang Akai, Chow, dan mereka punya sisi gigging. To be honest ya, by traffic, aku sih suka dari Occupy Throne. Iya, ini banyak banget juga hero-hero pick off yang cukup mengerikan. Mereka ngebawa Kadita juga tadi di akhir sebagai pelengkap. Dan ya ini early-nya ternyata bakal dibawa berbahaya juga. Tapi untuk di sisi late game-nya mereka juga udah punya beberapa asuransi di sana. Oke, kalau late, Jujur buat gua masih ke RSGS. RSGS ya. Tapi tergantung ya, tergantung Tergantung. dengan early game mid lane-nya. Iya. Kalau memang dia romernya di mid, clear cepet jalan, rotasi, itu gua pegang RSG. Tapi kalau misalkan midnya sendiri, mungkin emang Occupy akan lebih strong. Kalau tadi nggak Cloud, aku tahu Cloud itu akan menuju ke arah Xavier. Yep. Itu udah pasti sangat enak. Xavier, Eve itu didatangin sama Cloud nggak bisa apa-apa. Tapi kalau mereka tadi lebih clean, aku lebih suka kenapa? Lebih sustain. Di early-nya nggak terlalu tersiksa. Ya, memang clean strong landing juga. Strong lane ini di early dan bahkan ini dia di match yang pertama Evo World Championship di yang kedua. Dan buat sobat pembeli jersey di rumah kalian jangan lupa untuk di-share dan kumandangkan saatnya Indonesia dengan ada angka 4 di tengahnya. Karena guest dari Indonesia akan menemani kalian ada Ranger Mas Ada Devin. Dan Lim Kocho. Lem Kocho. Alright. Oke, ini dia langsung menuju ke arah lini masing-masing, pastinya menuju ke arah posisinya masing-masing terpantau langsung ada Jebrai dan juga Leo membawa lagi Akainya. Hero yang memang sering kali dia bawa salah satu hero dengan ability dash sesuai dengan ya karakteristik dari seorang Leo ini. Oke, karakteristik Leo yang bisa dibilang dengan roamer tankernya, dia akan coba ngamanin posisi imun dengan heavy spin-nya, dan bahkan kita lihat mundur ke arah belakang. Uri terlalu offside seperti yang dibilang sama Lim, ini cukup berbahaya. Diablo mencoba untuk mendapatkan satu first block.
terlalu dalam nampaknya, dan mungkin lebih memilih untuk mundur ya. Dan ini yang kita bilang tadi, agresivitas tipikal dari Southeast Asia, Liv ya. Ya, RSCSG clear bareng langsung jalan dari midnya. Ini tipikal Southeast Asia banget, dan menurut gua menjadi rugi karena memang Lolitanya tidak babysitter ke arah gold lane-nya. Gado dibiarkan sendirian, dan akhirnya apa? Baby Cakes yang akan bisa farming untuk dapetin item yang dia mau. Oke, tidak ada invasi terlalu agresif di arah top lane. Leo masih coba untuk mendapatkan dari jungle terlebih dahulu, karena dari segi level Leo udah cukup untuk menggunakan BB Cakes. Ingat, dia purify. Ini tandanya dari seorang Kadita tidak bisa langsung melakukan instant off terhadap seorang Cloud di depan sana. Mundur ke belakang, Puri mencoba dipaksa, flicker telah dikeluarkan, dan sabar banget dari seorang Maro untuk coba all in dengan Petrify-nya, David. Iya, benar-benar sabar kali ini, nggak mau mengambil resiko yang terlalu besar, karena seperti kita bahas tadi, early dan mid game itu bakal jadi momen-momen yang krusial banget yang menentukan juga nanti di late game seperti apa. Tapi di sisi lain kita udah melihat di bagian bawah adanya seorang Bray yang bakal terjebak, tapi malahan Bray yang berhasil mendapatkan first blood by Infinix. Decimate is on point. Itulah kekurangan dari seorang Akai. Dia dengan heavy spin nggak bisa instant kill, sedangkan dari seorang Martis instant kill sangat bisa didapatkan. Tapi instant kill didapatkan bukan berarti mid to late game-nya dia akan sustain. Itu problem utamanya. Jadi dari kedua belah jungler tim mereka mempunyai plus and minus. Yes. Ini bakal bahaya juga sih untuk seorang Leo pastinya, meskipun dia punya harvest pen untuk dapetin objektif kayak Turtle Lord, tapi tetap dengan beberapa waktu yang harus dia korbankan tadi itu bakal jadi satu masalah nantinya. Oh my god, lihat well dengan tidak berhasil dikeluarkan oleh Hulk. Retribution berhasil didapatkan antar Slain by UBS. Gold kali ini didapatkan oleh tim Arab Jati. Dari belakang, Leo mencoba untuk kabur, dan ternyata Bray juga tidak memiliki damage yang cukup untuk menembakkan Leo. Tapi dengan 1 poin kill yang sudah diamankan atas Hulk, itu udah lebih dari cukup, David. Iya, udah sangat amat cukup. 3 eliminasi, mereka dapetin turtle juga. Dari segi objektif udah terlihat sangat amat jelas. Tapi yang bakal jadi prioritasnya mungkin nanti ke arah laningnya terlebih dahulu, karena bisa dibilang BB Cakes cukup kesulitan ya di area atasnya. Sedari tadi terkena beberapa pressure. Oke, ini akan ada King di arah top lane, nampaknya menunjukkan seorang Cloud. Coba dipaksa, Purify Gaming telah keluar. Informasi terdirikan Sniper Rainer Apati tidak berhasil menancapkan 1 poin kill untuk tim dari Occupied Throne. Tapi di arah top lane mereka tidak mau tinggal diam. Ini akan ada invasi ke arah gold lane yang akan coba dipaksakan. Melihat 3 player yang menunggu di arah top lane, kalau dia nggak dapatin 1 poin kill saja, ini udah waktu yang terbuang sangat banyak dan rugi. Ingat, duit bisa dicari, waktu tidak bisa dikembalikan karena waktu sudah terlewat. Tapi kali ini mereka memilih untuk mundur. Bukan begitu, Lim? Rugi waktu banget ini. Ini susah sih sebenarnya mereka rotasi. Mati. Oh, surprise that baby King still survive. Oh my god, surprise attack yang dilakukan di arah top lane gak berhasil mendapatkan 1 poin kill, dan bahkan baby King masih bertahan hidup. Gak punya Purify, informasi telah diberikan, dan bahkan menuju fokus ke arah platingan yang dilakukan oleh tim dari Occupied Throne gak dilakukan. Masih bisa di cover oleh seorang Lolita dari Aussie di sana. Nah, ini yang bahaya sebenarnya sih dengan emblem yang dipilih oleh BB Cakes sendiri. Dia nggak tumbang sama sekali. Memang dia nggak dapetin kill dan nggak dapetin assist. Tapi dengan landing yang menurut gue lumayan nyaman dari awal, ini bikin dia udah punya item yang dibutuhkan. Dimana Hunter Sword, item utama dari Cloud sendiri yang nantinya dia akan bikin pull up yang mengerikan. Dan kali ini kita melihat juga di area Purple Buff udah mulai ada beberapa pertemuan yang nampaknya akan dilakukan oleh kedua tim, hanya untuk memberikan pressure aja, karena tadi di area atas juga bisa dibilang buying time-nya terlalu lama untuk teman-teman dari Occupied Throne. Terlalu lama, membuang waktu, rugi sia-sia. Tapi 2 versus 2, 2 versus 3, Diablo kali ini akan memaksakan memukul mundur seorang Leo. Heavy spin bakal coba dipaksa dikeluarkan, tapi bukan itu mau yang dari tim Occupied Throne. Dia mau lebih. Tapi sayangnya, Heart of Lane by UBS Gold lagi-lagi diamankan Arashi. Makin jauh gold yang terpaut antara Arashi dan juga tim Occupied Throne. Ini bahaya sih, 2 kali turtle diamankan oleh RSJSG sendiri dengan perbedaan gold yang sebenarnya memang nggak terlalu jauh. Tapi untuk asuransi late game, kalau ini strong banget, dia bisa jam langsung front to back, ditambah backupnya di mana ada 3 total frontliner yang bisa banget nih jadi badannya RSJSG sendiri. Mungkin rotasi ke arah gold lane adalah solusi untuk Occupied Throne sendiri. Iya benar, aku setuju banget. Dan kalau bisa secara tidak langsung, kalau mereka pun memanfaatkan dengan item yang
mereka miliki sekarang itu masih oke. Impor itu ya. Kenapa? Karena udah mulai memasuki menit 10 itu yang ada. Capek Mereka bermain ketika dia. giging ke arah Goten itu menjadi Iya. petaka, bisa dibalikan kembali keadaannya. Sore Udah menjadi kali menonton bermain. sword, menuju ke arah Corosine mungkin nantinya Golden Staff. Atau dia punya Purify, dia nggak bakal bisa digiging dengan gampang. Banyak banget sword skill yang akan kebuang dengan sia-sia dengan hanya butuh satu cloud. Lihat, all in terhadap seorang Lolita bakal coba dipasangkan heavy speed depan sana Billy Atlantis to win. Kali ini tidak berhasil didapatkan. Satu point kill. Decimated short point masih bisa diselamatkan dengan Ocean Breath. Dan Free, where are you going? Terlalu memaksakan mundur ke arah belakang, dijepit. Gak bisa pulang sama sekali. Gak ada perlindungan. Dan bahkan tim dari Occupied Throne, mereka tidak ada yang ditumbangkan dengan kerugian tim fight yang sebenarnya dipegang oleh Arashi Asuki. Wah, ini Bray juga benar-benar menolak untuk pulang ya. Masih mencoba dan bahkan kali ini 5-on-5 akhirnya berhasil mendapatkan keuntungan buat Arashi SG yang tadinya emang mereka di press. Mereka bakal coba untuk dapetin ke arah Baby Cakes ya. Tapi ketika Occupied Thrones 4 pemain mereka ditahan di satu outer turret, itu bakal jadi satu hal yang berbeda. Apalagi kali ini Gado juga harus hilang kembali ke arah base-nya. Wow, dan tambah lagi kita melihat juga dari Woman Version kali ini, tapi harusnya dari seorang Maro masih bisa melarikan diri. Ada satu Donila juga yang akan langsung di-score bersama seorang Leo. Down yang sangat baik didapatkan oleh seorang Leo. Counter yang dilakukan terlalu lama. Arashi SG sudah mendapatkan keuntungan dari seorang Gado. Tapi mereka masih mau lebih, mereka masih mau Maro. Sedangkan Maro ini masih bisa memiliki satu buah imunitas untuk bisa menghindari real world manipulation. Sebenarnya kalau Gado tadi udah didapatkan, menurut aku mereka reset, mereka dorong tengahnya, mereka dapetin turtle-nya lagi. Karena dari sisi dari offlaner mereka menang unggul banget. Dan kemungkinan besar Diablo akan datang dengan tim 4 versus 5. Membuat Hope masih harus coba clearin minion terlebih dahulu. Retribution akan didapatkan oleh seorang Break tanpa ada kontes sama sekali. Dan bahkan dia nggak usah pakai satu buah Retribution by UPS kok. Di sisi top lane, Cloud ada terlalu dominasi. 2 point kill telah didapatkan oleh para pemain dari tim Arashi SG. Cloud udah nggak bisa dibendung, terlalu bebas di early game, membuat dia perkasa di arah mid game, Nevin. Iya, memang tadi ada beberapa mistake juga yang dilakukan oleh Arashi, tapi pada akhirnya di momen-momen mereka mendapatkan turtle, zoning outnya berjalan dengan sangat amat baik. Dan kali ini juga Baby Cakes dikasih space yang begitu besar, malahan untuk area mid lane-nya Occupied Throne. Mereka bakal coba untuk menyatukan tampaknya kemampuan mereka, karena dari tadi mereka mencoba untuk bermain dengan 4-1 ya. 20.000. Yes, benar banget. Ray maksa masuk mendapatkan satu buah Diablo dikasih cepat, terlalu strong, langsung well taken dengan all in menekan Diablo tidak bisa ditumbangkan. Diablo too strong, heavy spin bahkan harus dikeluarkan, membuat seorang Diablo kali ini terperangkap di dalam turret, hilang dengan all in yang mereka miliki. Dan ini kesempatan untuk para pemain dari tim Arashi SG untuk mendapatkan satu buah turret di arah mid lane. Apakah mereka mampu? Apakah mereka berani? Apakah mereka akan membuat kematian dari Diablo ini tidak sia-sia? Tapi nampaknya para pemain dari tim Occupied Throne berhasil clearing ini dengan cukup cepat dan membuat kematian Diablo itu menjadi sia-sia. Iya, padahal udah ada 5 ultimate yang harus dikeluarkan oleh Occupied Thrones hanya untuk menumbangkan seorang Diablo. Yang dimana sebenarnya itu hal yang sangat amat baik buat RGSG. Cuman sayangnya gak ada minion wave lagi yang tersisa. Mereka juga gak bisa defend terlalu jauh. Dari teman-teman Occupy juga mereka bisa ngejaga posisinya di belakang outer mid turret. Wow, secara tidak langsung Lim, aku lihat Maro ini menjadi salah satu titik turning back dari tim Occupied Throne. Jujur untuk ngambil turret tuh susah banget sih dari RSG. Mereka dari Occupy dia punya Beatrix, dia punya Xavier yang barang-barang ulti aja tuh udah langsung habis minionnya. Itu bakal berat. Oke, all in terhadap Polsi kembali. Nggak tahu mengapa beberapa kali aku melihat permainan di M4 mereka lebih all in terhadap Taker atau apapun yang akan coba dibarter di depan sana. Tapi entah mengapa itu terjadi ketika tim yang melakukan hal itu mereka kalah. Karena mereka terlalu all in, terlalu fokus pada apa yang ada di depan. Mereka nggak objektif menuju ke arah skornya. Dan itu yang membuat kemarin kekalahan di match yang pertama antara Blacklist. Itu kan dari Brazil. Dan kali ini mereka juga bakal menuju ke arah Lord nampaknya. Masih cukup menjadi pertimbangan pastinya apakah mereka harus mengamankan ke arah tankernya terlebih dahulu atau beberapa hero yang emang menjadi bahaya sih dari tadi. Ini mulai fokus di ke arah belakang dan ini dia Maro. Itu udah target yang benar 505 no purify Jamie. Udah benar blastnya, nggak dapetin siapa-siapa. Leo satu heavy spin belum dikeluarkan. Freddy kan depan. Hook mencoba untuk menghindari damage setelah diberikan, tapi lihat flicker dikeluarkan. Satu buah point kill atas seorang Cloud dan Gado. Ini bakal coba menjadi salah satu distraction dan ternyata Retribution is on point. Didapatkan break dan tentunya lost lane by West Gold didapatkan oleh tim Arashi SG. Full dominasi dengan
leading dari gold, leading dari poin, leading dari Lord yang tidak bisa dihantam oleh Occupy Throne yang terlalu ragu-ragu. Sebenarnya agak susah sih tadi memang untuk di kontes juga, mengingat adanya Akai dari Leo nih. Heavy spin dibuka untuk ngelempar teman-teman dari RSG ke arah belakang. Fallout damage-nya semuanya ada di depan. Jadi heavy spin-nya tadi kayak kesannya kayak nggak berguna banget. Dengan adanya dua member yang diikutin tadi dengan heavy spin belakang dan tidak bisa di-kill sama sekali, membuat pertempurannya hanya jadi kebagi dua doang. Source damage-nya nggak cukup dan akhirnya Lord-nya bisa diamankan. Sebenarnya agak free sih tadi bisa dibilang. Ragu kalau dia mau all in, dan bahkan dia malah jadi terpick off, dan Baby Cat sudah all in tadi ke arah belakang dan dia tidak punya full revive. Ini akan menjadi keuntungan sih kalau Occupy Throne bisa lihat celahnya. Tapi lihat Maro mencoba all in ke arah belakang tapi di cancel begitu saja. Nora Wave-nya tidak berhasil keluar dan tidak berhasil mendapatkan 505, padahal itu adalah momentum yang sangat dia butuhkan. Menuju ke arah depan, mencoba untuk mendapatkan satu buah clear minion dari top lane. Leo mencoba menutup pergerakan dari seorang Baby Cakes tapi terlalu sakit. Base turret pasifnya pecah dan bahkan dipaksakan di bawah menit 12 berhasil mendapatkan satu buah turret. Tadi sebenarnya momentum yang didapatkan Maro itu udah tepat, tapi sayangnya di cancel, Nevin. Wah, ini menjadi satu kerugian yang cukup besar ya buat Occupy Throne. Sejauh ini mereka hanya tersisa 4 pemain, memang sudah kembali untuk seorang Maro. Tapi dengan space luas ini, RSJJ itu benar-benar bisa ngacak-ngacak banget. Perbedaan goldnya udah sampai ke arah 8.600. Dan dari segi purple buff, orange buff, ini udah jelas banget bisa diamankan oleh RSG. Ya, RSG dominasi lagi di arah satu buah jungle di arah bawah, dibikin sama sekali dari Occupy Throne nggak bisa farming. Gaduh-gaduh tertinggal jauh. 3 point kill telah diamankan. Hulk yang membuat dirinya full tank bahkan nggak bisa masuk nih, Lim. Ya ini susah sih sebenarnya untuk Oti sendiri karena dia akan hanya bisa nunggu dalam base-nya nyari blunder karena semua visionnya juga udah terkunci. Bahkan mereka untuk ngambil satu wave minion yang ada di top lane aja itu resikonya tinggi banget. Langsung ditabrak karena udah muncul di arah top lane. Oke, mundur ke arah belakang. Ray mau di all in. Kita tahu dia hybrid sekarang dengan damage yang tidak bisa masuk dengan maksimal. Buat Bray ini kayaknya menjadi target utama, Nevin. Ya, kali ini bukan jadi target utama ya. Cuman aku lebih worry karena seorang Baby Cakes ya. Sejujurnya dari tadi ketika fightnya terpecah, ini Baby Cakes yang ngasih turning back pointnya. Baby Cakes yang ngasih eliminasi penting untuk RSG. Dan sejauh ini Occupy Throne memang salah satu cara yang harus mereka lakukan ya mau nggak mau untuk memberikan split push ke arah manajemen wave minionnya seperti yang tadi dilakukan oleh seorang Gado dan juga Leo. Dan kali ini Lord Camp by UBS Gold sudah mulai hadir, sudah mulai muncul juga dan akan memberikan tanda berarti sebentar lagi akan ada kontes nampaknya yang terjadi dari kedua tim. Lord Camp by UBS Gold ini akan menjadi salah satu camp yang menyerukan sekali. Jujur kalau aku jadi Oti aku bakal lepas Lord. Iya, aku juga akan lepas Lordnya. Ini Lord 12, kita punya high ground defensif dan kalau kita all in di sini kita akan tumbang. Jadi kalau menurut aku mending clear bawah, dapetin dulu objektifnya. Karena kalau misalnya Lord sudah didapatkan oleh RSG by UBS Gold, ya kita bisa apa, Lim? Ini susah sih sebenarnya ya. Kalau misalkan kita hitung dari high ground defense ya, dia punya Beatrix, dia punya Savior. Tapi jangan lupakan Cloud yang udah punya item. Apalagi itemnya kali ini udah The Wind of Nature. Dia anti Beatrix, susah banget untuk dilawan. Oke, jangan terlalu depan. Hulk adalah salah satu orang yang dibutuhkan untuk melakukan The Way of Dragon atau memaksa ke arah Purify. Tinggal pilih Purify ke arah Leo yang trigger atau dari seorang Chou-nya. Dan dari segi item, ini Cloud-nya udah benar-benar respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Adita dan juga Xavier. Dia mau menuju ke arah Athena harusnya. Top Boots, Athena, top lane akan menjadi satu buah tempat Lord masuk dengan bebas tanpa ada kaverisasi. Diablo berada dengan sempat. Leo heavy speed dan keluarkan Purify damage telah didapatkan dan bahkan lihat blessing dua ke belakang. Baby Cakes mencoba menghancurkan backline dari tim Occupy Throne, tapi tidak ada yang bisa didapatkan. Mereka langsung mundur ke arah belakang. Flicker dari Fury 77 yang berhasil mengamankan dirinya, tapi di arah bottom lane lihat shotgun berhasil didapatkan. Bray ditumbangkan dengan instant point kill dan memilih untuk mundur. Retreat. Oke, satu eliminasi yang cukup penting berhasil diamankan oleh Occupy Throne dan mereka juga berhasil meruntuhkan Lordnya. Harusnya bisa nge-clear ke arah wave minions yang tersisa juga. Dan dengan kata lain, mereka memiliki nafas yang lebih panjang untuk saat ini dan PR mereka untuk memperpanjang lagi gamenya. Karena kita tahu sendiri powernya memang ada di area late game. Kalau ada satu momentum yang berhasil diamankan oleh Occupy seperti saat ini yang kayaknya mereka udah mulai melakukan setup, ini bakal jadi bahaya besar untuk RSG.
Oke, tapi lihat poking damage-nya Lim. Jujur ya, ini mereka dari OT itu akan lebih kuat lagi loh ketika mereka semakin late game, semakin susah ditabrak. Apalagi ya kalau kita lihat hero tabrak dari RSGSI ya cuma Cloud gitu kan. Mengharapkan momen dari Numenor Blast bersama dengan Flicker yang menurut gua nggak bisa selalu digunakan dengan bagus gitu kan. Mereka juga bisa ngelihat setupnya karena mereka ada di dalam base. Sementara untuk next lordnya ini bisa dikontes sama OT. Kenapa? Karena dari segi goldnya udah mulai mengejar dan Beatrix-nya juga udah mulai punya power bisa ngasih damage kepada frontliner dari RSGSG sendiri. Kalau menurut aku pribadi ya, gimana caranya Hulk bisa dorong dapetin satu buah turret di arah top lane dulu? Karena mereka kan pasti bakal berporos ke arah bottom lane. Mereka kan berporos ke arah Lord yang berikutnya. Jadi Hulk ini daripada dia mencoba untuk ngebuka nge-push ya satu persatu, itu bakal hanya ngebuang waktu dia. Tapi kalau didapatkan, Frey pasti didapatkan kali dengan seorang Beatrix. Lihat Kado, Spaydown dari keluarga membuat seorang Leo akan ditumbangkan kembali dari Blazing Duet yang bahkan tercancel begitu saja. Dan bahkan membuat pemain tim Occupy Throne berhasil mendapatkan Diablo. Immortality pecah bersama dengan seorang Hulk yang diberikan, tapi tidak ada romp wave tambahan. Killing spree, Gado. Terlalu terburu-buru, padahal tadi dia udah bagus banget dapetin seorang Bray. Dia tinggal mundur, dia jangan sampai terpancing dengan tim yang dilakukan oleh tim Arashi. Walaupun goldnya terkejar, Nevin, ingat, mereka masih tetap under gold. Iya benar-benar sayang banget Terkejar sih. sama-sama, itu beda ya. Beda ceritanya karena sayang banget mereka udah dapetin satu eliminasi dan harus tukernya sama seorang Gado yang kita bakalan juga untuk instant replaynya Bayern Phoenix pastinya ketika Baby Cakes udah mulai bergerak. Memang ada beberapa efek airborne yang sempat terjadi, tapi daya Blue tuh terlalu kuat untuk berada di bagian depan, apalagi dia masih punya Immortal. Sebenarnya yang agak overcommit dari Hulk sih, karena kayak mungkin miskom ya dari keduanya. Tapi ya inisiasinya tadi jadi sayang banget karena udah punya keunggulan malah nggak dapat lagi. Sama Gadonya ngapain? Dia mau coba all in, tapi lihat Rafael berhasil dikeluarkan. Leo mencoba untuk mundur ke belakang, tapi damage terlalu sakit. Hilang dengan satu poin tambahan dari seorang BB Cakes. 402. Kehilangan Leo. Mencoba untuk mengcover Gado. Emang damage-nya udah besar sekarang, tapi ingat Gado tetap Beatrix, Gado tetap butuh skill escape. Gado butuh coverisasi di frontlinernya. Gak bisa terlalu offside dan Hulk. Dia mau tidak mau, Lim, harus coba dapetin satu. At least Wolsey sekalipun sekarang udah tetap harganya mahal. Ya dan udah jadi win of nature barusan dari Gado. Otomatis udah dapat solusi nih dari Cloud-nya. Yang jadi masalah dia hanya harus menjaga posisi dari reward manipulation ataupun nanti dari Numenor Blast yang bisa banget langsung dengan flickernya mengarah ke arah belakang layar. Hulk gak bisa melakukan poking, Hulk harus all in. Dan sekarang untungnya Lossi gak punya satu buah immortal. Menurut gua Lossi di all in pun gak masalah. Yang penting gimana caranya Leo melakukan zoning out terhadap Arashi lainnya. Karena coba untuk mendapatkan Diablo itu agak cukup besar resikonya. Dengan flicker yang telah dikeluarkan sekalipun kayaknya mereka nggak worth it kalau coba fokus ke arah Diablo. Dan ini ke defense lagi akhirnya. Dan tadi ya memang high ground defense-nya tuh kuat banget. Susah, bener-bener susah buat RSGSG sendiri. Mau nabrak terus-terusan karena apa? Ada Leo yang selalu menjadi counter setup, yang selalu siap untuk makan siapapun. Dan sebenarnya gue setuju sama yang Oji bilang, Lolsi pun nggak apa-apa kalau mau dimakan. Yang penting OT kali ini memiliki keuntungan dari segi jumlah. Mereka udah nggak terlalu fokus lagi untuk item karena semuanya udah full juga. Oke, Nominant Players bakal di cover dan kali ini lihat Baby Cakes. Kali ini bakal coba ditumbangkan Hulk. Fokus ke Baby Cakes dan tercatat. Occupy Throne berhasil membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Mereka berhasil mendapatkan Baby Cakes. Occupy Throne bakal memiliki kesempatan untuk melakukan push di 3 lane yang berbeda. Kesempatan yang mahal hanya ada 37 detik. Dan lihat, mereka langsung fokus. Konsekar belakang dan Frey. Rafa dikeluarkan. Fokus di mortality-nya pecah. Membalikan kembali keadaan yang dimiliki RSGSG. 2 ter-takedown. Oh my god. Menjadi kondisi yang berbalik untuk RSGSG. Apakah akan dilewati oleh seorang Occupy? Ya gimana? Oke, kita bakalan aja karena 5 poin dari Occupy Throne. Dari aplikasi Dana Online itu udah saya kirim kode pembayaran itu. Nggak ada, Baby Cakes juga belum kembali. Kita lihat nomor tambah lagi efek domino dari seorang Yuri. Dia bakal jadi bahaya besar juga nantinya. Wolsey masih bisa memberikan defensif ternyata. Dan untuk saat ini Iya benar, itu Pak kodenya kan udah saya kirim. ada gamenya lagi. Hanya dia akan duluan aja. Everything can happen. Semuanya Iya itu kodenya Pak. kita nggak bakal tahu ya apa yang bisa terjadi dalam satu momentum saja bisa merubah nasib. Ya itu kan kode virtual account kan udah saya kirim. Bapak pakai kode itu nanti salah.
Halo. Iya, makanya itu kodenya, itu kan kodenya udah saya kirim Pak, 7136188000184742 itu. Iya. Nah, transfer antar bank itu Bang Permata. Halo. Iya, kayaknya mereka tuh tahu ya kalau hooknya ada di bagian bottom lane untuk bisa mengetikkan. Bapak baca WA Pak, Bapak baca WA, Bapak baca WA. Untuk ngekontes ke arah lord, harusnya memang masih disenangkan oleh RSGSD. Apalagi kita tahu high ground yang cukup besar adanya Eve dan Circle Population dan juga teman-teman dari Baca WA Pak, baca WA. Ada pergerakan dari Baby Cakes. Menurut aku, dengan adanya seorang Fury, ini bisa menjadi counter dari seorang Baby Cakes. Karena Downing Light terlalu sakit dari Diablo. Flicker yang telah dilakukan. Witcher Traction kali ini Nomen dan Blaze berhasil mendapatkan satu. Tapi lihat Base yang terbuka dengan sangat bebas. Dan Blazing to win. Goes to the big line. Membuat Occupy Throne. Kali ini Sekeratul mau semua. Dan fokus ke base-nya. RSGSG take the game one. Congratulations untuk RSG Singapura yang kali ini berhasil mengamankan kemenangan mereka. Memang sempat tersandung di bagian mid game dan juga late game.